Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kedatangan tamu agung. Misalnya MIQ, dalam rangka menyambut hari jadinya yang kesekian-sekian, mengundang dai kondang Kiai Haji dari Jakarta, Kiai Haji Agim. Maka persiapannya 1 bulan sebelum acara udah dipersiapkan. Kenapa? Karena yang datang Agim. Tapi coba kalau yang datang cuman Agus, biasa aja, nggak ada apa-apa, santai-santai aja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bagaimana cara kita menyambutnya tergantung siapa yang kita sambut. Nah sekarang saya tanya nih, menurut Bapak Ibu kira-kira Ramadan ini termasuk tamu yang biasa apa yang agung, Bu? Nah kalau tamunya tamu agung, Bu, tamunya tamu spesial, Pak, berarti persiapannya juga harus yang matang. Kita nggak pengen Ramadan ini berulang-ulang kayak seakan-akan seremonial. Sudah lagi nih ayah bunda semuanya ya, ini kakak-kakak semua, adik-adik yang berbahagia. Kalau Ustadz mau tarik garis tengah, umur teman-teman rata-rata berapa? Kalau dari potongan wajah sih mungkin sekitar 65 lah ya. Kenapa ketuaan? Ya udah Ustadz kurangin ya, 63. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau umur Bapak Ibu saya rata-ratain di umur 45. Contoh, rata-ratanya 45. Terus Ibu haidnya 15 tahun, Bapak mimpi basah 15 tahun, berarti puasanya berapa tahun, Bu? 45 kurang 15 kok nggak bisa jawab, tak tendang memang baru tahu rasa. Ibu umurnya 45, haidnya 15, berarti kan 45 kurang 15 sudah puasa berapa kali? 30 kali. Nih dengerin, saya pengajar parenting nabawiyah, jadi saya sering nasihatin orang tua untuk sabar sama anaknya. Ustadz bilang, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Ustadz bilang begini, kalau ada anak nggak naik kelas sekali, jangan dibilang bodoh, mungkin salah pendidikan. Ada anak nggak naik kelas 2 kali, jangan dibilang bodoh, mungkin salah lingkungan. Ada anak nggak naik kelas 3 kali, memang goblok beneran. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau ada anak nggak naik kelas 3 kali disebut bodoh. Terus bahasa Indonesia apa yang mewakili keterbodohan saya? Bapak, Ibu, kita semua yang sudah 30 kali keluar masuk Universitas Ramadan tanpa membawa dampak efek apapun dalam kehidupan. Nah ini muhasabah. Jangan-jangan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kok amin? Mau meninggal dunia. Jadi ya Allah, untung anak-anak kecil ya. Kalau bapak-bapak aku sliding memang itu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita nggak pernah tahu, Bu. Loh mohon maaf, ayo coba muhasabah di circle terdekat kita aja. Berapa banyak Pak? Mungkin teman-teman kita yang dulu buka puasanya bareng-bareng, sahabat-sahabat kita yang mungkin dulu terawihnya bareng-bareng, bahkan mohon maaf ngaji tadarusnya bareng-bareng. Tahun lalu masih bareng kita, tahun ini udah nggak ada. Ya, jadi kita nggak pernah tahu. Makanya ibu-ibu jadikan Ramadan, kalau memang Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terakhir untuk kita, maka jadikan Ramadan yang paling spesial, minimal menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka ada beberapa virus yang harus kita hilangkan agar puasa kita kelak menjadi puasa yang spesial di mata Allah. Ibu pengen tahu jenis virus-virusnya? Baik, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kita lewatin aja ya. Enggak, kita ganti pembahasan yang lain aja. Nggak bisa, udah males Ustadznya. Ibu yang semangat gitu loh, Bu. Saya ini dari subuh belum pulang. Subuh tadi Ustadz ngisi pengajian di Al Jihad Rengganis. Jam 8 tadi di Kanwil Bea Cukai Kalbaktim. Kemudian jam 10 di Pantai Kilang dengan teman-teman GNB, Gerakan Nikmat Berbagi. Jam 12 tadi Ustadz ada ngisi pengajian di Masjid Manuntung Pandansari.
Jam 2 di Islamic Center, miladnya ibu-ibu Madinatul Iman. Jam 4 sore tadi di rumahnya Ibu Hijrah Mas'ud, adiknya Pak Rahmat Mas'ud, wali kota Balikpapan. Maghribnya di Regensi. Sekarang ada di sini. Ini ngelihat ibu udah kayak pohon-pohonan, udah nggak kelihatan. Loh, baju saya tadi polos kuning, ini apa jadi hitam-hitam begini loh, Bu. Loh. Ini saking lelahnya. Pakai nyeramain ibu-ibu, kita capek, dia kayak gini. Kok mau ku tampar aja mulutnya sudah itu. Semangat, Bu. Masya Allah, udah makan malam memang orang-orang ini ya. Iya, ustadznya yang belum, Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ada beberapa virus dari sekarang kita bersihkan supaya nanti Ramadan kita menjadi Ramadan yang spesial. Ya Rob, jika memang jumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya, alhamdulillah ya Rob. Tapi kalau memang ini Ramadan yang terakhir, biarlah ini menjadi Ramadan terindah yang pernah kita lewati, insya Allah. Maka beberapa virus yang harus ibu bersihkan dari diri kita. Yang pertama, ini yang membuat puasa kita jadi nggak sukses. Yang pertama, dan ini sering diremehkan, Pak. Jadi yang pertama, dicatat, ini penting loh ya, penting. Yang pertama. Jadi yang pertama itu apa, Tat? Yang pertama, ini kadang-kadang kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu yang begini ya. Jadi yang pertama itu, ibu fokus dong, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu pikir saya gaya-gayaan. Saya lagi mikir, Bu, apa yang pertama ini. Jadi Masya Allah, yang pertama berpuasa, tapi terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Masuk Ramadan, dia sibukkan dirinya dengan memperbanyak zikir, tilawah, ngaji, sholat, qiyamul lail. Tetapi ternyata naudzubillahi min dalik, dibalik semua itu puasanya jadi zong karena dia masih punya keterkaitan dosa kepada sesama manusia. Sabtu malam minggu kemarin ada apa, Bu? Sabtu malam minggu kemarin ada apa, Pak? Malam nisfu Sya'ban. Dengerin Ustadz, ada satu hadis. Nisfu Sya'ban ini kontroversi, tapi ada hadis ini sepakat ulama bilang sahih. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Musa al-Ash'ari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yattali ala khalqihi. Allah itu muncul di atas makhluknya. Ngapain? Dengerin Ustaz. Allah muncul, yaghfir kulla dzambin, Allah ampuni semua jenis-jenis dosa, illa, kecuali ada dua orang yang tidak akan diampuni di pertengahan nisfu Sya'ban. Padahal kita butuh diampuni agar Ramadan nanti kita suci. Ada dua yang tidak diampuni. Yang pertama, li musyrikin, adalah orang musyrik. Insya Allah kalau di MIQ itu mah aman, Tat, gak usah dibahas. Apa yang mau disyirikkan? Tidak ada. Di sini bertauhid semua kepada Allah. Di titik ini lewat, Ustadz aman. Yang kedua, ini yang Ustadz takutkan menimpa pada MIQ. Kecuali wa musyakhinin, musyahin. Siapa musyahin ini, Pak Ustadz? Musyahin ini ya musyahin. Jadi musyahin ini, Bu, dia semacam musyahin ya? Jelas ya? Jadi jangan sampai ibu jadi musyahin, Masya Allah, Bu, naudzubillah. Karena kalau kita musyahin, puasa kita jadi zong ya. Dah gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa? Ini pertanyaan yang bagus ini. Apa tat itu musyahin? Subhanallah, bahkan tidak terbesit dalam pikiran saya. Udah bebungulan memang sudah kita, Bu. Musyahin itu apa, jamaah? Musyahin itu adalah orang yang di dalam hatinya masih tersimpan dendam kepada sesama manusia. Jadi jangan ngomong Ramadanku mudah-mudahan diterima, Pak Ustadz. Mudah-mudahan diterima, Pak Ustadz. Nggak usah halu. Wong masuk Ramadan aja udah dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mereview diri ya, mohon maaf, Bu, untuk melihat kita musyahin apa tidak, nggak usah jauh-jauh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita ambil yang dekat-dekat aja nih. Kita ambil yang simple-simple aja nih. Gimana Pak Ustadz? Nih dengerin Ustadz. Kita mulai dari 3 orang.
Doa Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang punya masalah dengan ibunya ya Allah, dengan bapaknya ya Allah. Sama orang tua dulu Pak, ibu ketinggian minta maaf kemana-mana ya, tapi sama orang tua bermasalah, mohon maaf punten ya, saya nggak menggurui siapapun di antara bapak ibu yang sampai hari ini masih punya masalah dengan bapaknya, masih punya masalah dengan ibunya, tidak mau minta maaf, masuk Ramadan gak usah halu, demi Allah puasamu akan sia-sia. Kok Ustadz yakin begitu? Karena ada hadisnya ya. Jadi orang tua saya dulu almarhumah kalau masih hidup, malam Ramadan saya datang ke kamar beliau. Waktu beliau sakit itu beliau nggak bisa tarawih, beliau tarawihnya di kamar. Jadi sebelum saya berangkat tarawih, saya datang, saya cium tangan, saya minta maaf sama beliau. Beliau kadang ketawa sama saya, apa salahmu minta maaf? Nggak ada mak, pokoknya minta maaf aja. Kenapa? Karena puasaku tidak akan diterima kalau mama tidak ridho dengan masalah yang sudah berlalu dalam hidupku. Itu orang tua dulu yang pertama. Yang kedua, ya Allah jangan kau terima puasanya ibu-ibu yang durhaka kepada suaminya ya Allah. Kenapa kau? Ibu minta maaf sama suami. Demi Allah, ibu-ibu nggak akan ada guna puasa kalau ibu masih punya masalah dengan suami. Dan suami jangan kepedean. Kalau istri minta maaf, maafin dia. Gitu, mas, maafin aku. Iya dek, apa yang tidak untuk kamu, kamu adalah belahan hidup dan matiku. Dek, kamu tahu kenapa aku nggak suka angka 2? Aku lebih suka angka 7. Kenapa mas? Aku nggak bisa menduakan kamu karena kamu tujuan dalam hidupku. Ibu-ibu minta maaf sama suami. Suami maafin. Ya dek, semua kesalahanmu sudah aku maafkan. Bener mas, bener. Termasuk dompetmu yang hilang kemarin mas. Potonganmu dek ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu nggak akan tahu nikmatnya suami kalau ibu ndak kehilangan suami. Serius. Berapa banyak perempuan yang kurang ajar sama suaminya diendingkan dengan kesedihan. Ini kejadian nyata bu. Mohon maaf ya, suami istri udah agak tua pak. Jadi mereka memang tidurnya biasanya nggak seranjang. Artinya bukan karena benci ya, cuman ketepatan suaminya suka dingin, pakai AC di kamar, istrinya itu nggak bisa tidur kedinginan. Jadi istrinya tidur di luar. Jadi mereka memang biasa nggak seranjang karena udah tua juga. Nah waktu itu suaminya bilang gini, dek coba tidur sini seranjang sama aku mau peluk kamu. Terus istrinya bilang, wis Thomas, wis tuwe, gaya-gayaan ngono. Potonganmu udah letoy, kada kawa begawi. Ya Allah, mohon maaf bu ya, mohon maaf. Malamnya pengen tidur bareng, dia pengen meluk istrinya nggak mau, anggapannya udahlah udah tua, udah tidur situ aja. Bu, subuh dibangunin serangan jantung, meninggal dunia. Apa yang dia datang ke rumah nangis dia bu, ya Allah Pak Ustadz, bodohnya saya. Netes air matanya. Saya dulu Pak Ustadz sering jahatin suami saya. Sekarang suami udah nggak ada. Sabar bu. Insyaallah nanti ibu jumpa lagi di akhirat. Yang janda-janda netes air mata. Ya Allah, bersabar janda ya. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kegatelan semua orang-orang. Astagfirullah. Bapaknya mingkem aja dari tadi gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami ibu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang, jangan kau terima puasanya jamaah yang pengajian ngobrol di belakang itu ya Allah.
Enggak, itu dari ustadz itu bohong. Bercanda ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang jahat dengan tetangganya, ya Allah. Tetangga bu, ibu nggak usah baik-baik banget sama ustadz sama ibu udah baik kok, apa yang mau dibaikin? Tapi dengan tetangga, ustadz ini nggak usah lebay natat, orang aku lo nggak ngapa-ngapain sama tetangga. Ye, ibu gimana sih? Tetangga kita itu suka mendem perasaan. Yakin nggak pernah nyakitin tetangga? Yakin pak ustadz? Ngosok? Iya. Ibu bangkar sampah yang dadanya sesek pertama kali siapa? Ibu nyetel musik keras-keras yang giginya cenut-cenut pertama kali siapa? Ibu beli durian montong 3 biji, mbok kereketin sendiri nggak bagi-bagi, yang pertama kali ngiler siapa? Ya bu, tetangga sering kita zalimi, nanti minta maaf buat rawon. Nah, daging mahal pak ustadz, dagingnya setengah kilo, airnya 5 ember. Banyakin labu siam, tahu tempe. Diaduk-aduk, mbak orang dagingnya toh mbak. Itu rawon vegetarian, rawon sehat. Begitu ya. Mohon maaf lahir batin mbak kalau ada salah-salah. Iya mbak, sama-sama. Jadi kita masuk Ramadan nggak bawa beban dosa kepada manusia. Itu baru keren. Baru satu ini bu. Yang kedua, berpuasa tapi terkontaminasi oleh dosa. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi gini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, saya mau tanya, minum air putih ini hukumnya halal apa haram bu? Halal. Pertanyaan Ustadz, diminum tanggal 15 hari ke depan di siang hari bulan Ramadan, halal apa haram bu? Ini halal, ibu haramin. Tapi ghibah yang haram ibu kerjain. Hello. Lihat, lucu kan kita kan? Jadi yang halal aja ibu tinggalin, tapi yang haram ibu kerjain. Bapak-bapak juga sama itu. Menikmati istri sendiri aja haram, nggak boleh berhubungan sama istrinya. Istri tetangga dipelototin. Na'udzubillahi min. Nah bu ya, jadi lucu kita. Hanya mohon maaf kalau bapak-bapak saya titip pesan mata, ibu-ibu saya tetap isin mulut. Mohon maaf bu, kalau bapak-bapak penyakitnya ada di mata. Puasa-puasa senengannya ngabuburit. Menjelang buka puasa itu waktu mustajabah berdoa, harusnya bapak cari pahala. Ini malah ngabuburit, cari burit. Tahu cari burit? No, di mall nongkrong di Melawai ngabuburit jar. Apaan ngabuburit? Harusnya banyak berdoa. Doa yang tidak akan ditolak sama Allah itu adalah doanya orang berpuasa ketika mau berbuka puasa. Jadi kalau mau berbuka puasa duduk, banyakin istighfar, banyakin doa, hajat-hajat ya Allah. Anakku jadi anak yang salih ya Allah. Suamiku jadi suami yang baik ya Allah. Istriku jadi istri yang baik ya Allah. Gitu. Ini malah nongkrong ngabuburit. Ya, bukan dapat pahala malah dapat astagfirullahaladzim. Ya tapi nggak sekompak itu juga keles. Emang boleh sejorok itu? Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu, saya tadi tuh ngobrol sama orang, tanya itu orang MIQ sebanyak itu tuh orang mana sih? Tat menegete. Aku juga kenal sama mereka. Tapi luar biasa, ini memang utusan-utusan Allah yang dikirim sama Allah. Insyaallah bu ya, pokoknya MIQ istiqomah. Kenapa kita istiqomah di MIQ? Jawabannya simpel pak. Mohon maaf, bukan cuma masalah ilmu. Setidaknya kita saling kenal di sini, nanti di surga saling cari mencari satu dengan lainnya. Mana ya temanku mbah-mbah yang biasa sederan di tembok itu ya, yang baunya bau remason itu loh, mana ya? Ya Allah, saya tadi pengajian sama ibu-ibu komunitas itu baunya Spalding deodoran, Jasmine Rose, sampai sini minyak tawon baunya. Jadi ibu
Nggak apa-apa Bu, pakai minyak kapang. Masya Allah. Nggak apa-apa Bu ya, pakai minyak tawon, yang penting sehat Bu ya, daripada pakai Spalding tapi sakit-sakitan Bu ya. Masya Allah. Jadi artinya apa teman-teman yang berbahagia? Itu tadi poin yang kedua. Ibu-ibu, bapak-bapak mata. Kalau ibu-ibu nih mulut nih, Ramadan tuh suka gosipin orang aja bawaannya. Kadang-kadang bingung saya tuh. Mohon maaf Bu ya, saya mohon maaf bukannya sombong Pak, tapi mohon maaf ini betul-betul tahadus li nikmah, menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada Ustadz. Saya tuh kalau dosa mulut paling terkontrol. Kenapa? Mohon maaf ya Bu ya, Ibu kalau mau tahu jawabannya simpel, bukan karena Ustadz orang solih, bukan karena Ustadz imannya tinggi, bukan. Saya juga banyak dosa, tapi kalau dosa mulut lebih terkontrol. Ibu mau tahu kuncinya? Karena mulutnya dilelahkan dengan kebaikan. Oh iya, kayak gini Ustadz, coba lihat, dari pagi subuh sampai jam begini nggak ada diemnya, mulutnya ngomong terus. Nanti pulang dari pengajian MIQ, kalau istri ngajakin gosip, Abi tahu nggak tetangga kita begini begitu? Jawaban saya apa Bu? Terserah, aku kurang ngurus. Paham maksudnya? Jadi yang pertama kalau mau jaga mulut, lelahkan mulutmu dalam kebaikan. Apa tak contohnya tak? Ngaji Al-Quran. Ya ditargetin nanti Ramadan ya, insyaallah minimal sebulan khatam. Berarti sebulan khatam itu 1 juz 1 hari Bu. Insyaallah bisa Bu, dipraktekin udah. Mohon maaf, ada jemaah saya berangkat umroh itu Pak, 1 hari dia bisa ngabisin, karena saya targetkan kan kita umroh itu 9 hari, dipotong 2 tinggal 7. Jadi per 1 hari itu saya minta dia targetin paling enggak 4-5 juz. Awalnya nggak bisa, ternyata bisa sampai 5 juz. Nongkrong depannya Masjidil Haram itu, juz mangga, juz apel, juz strawberry. Masya Allah ya. Jadi nanti ngaji Al-Quran yang bagus biar mulutnya lelah. Jadi Bu ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Teman yang ngajakin gosip mulut ibu udah lemah. Apalagi kalau menjelang buka puasa itu lagi puncak-puncaknya lapar itu Bu. Kalau buka puasa itu kan jam 6.15 adzan, jam 6 itu kan puncak-puncaknya lapar. Ngelihat kecoa aja kayak kurma kok ya, saking laparnya itu kan. Ya Bu, lah ngelihat itu lah apa, Mama Lemon aja kayak marjan, saking hausnya. Nah itu kalau kondisi begitu kita lemes, kita nggak banyak ngomong yang aneh-aneh. Ya udah, lemahkan mulutnya dengan berzikir, melemahkan mulutnya dengan sholawat, lemahkan mulutnya dengan kalimat thayyibah, sehingga kalau diajakin orang ngegosip kita bisa bertahan. Mbak, tetangga kita begini begitu loh Mbak. Ibu ngomong Mbak, haram hukumnya, dosa. Ih kamu nggak pernah lihat, aku lo lihat sendiri Mbak. Iya Mbak, tapi itu dosa. Aku tuh korbannya Mbak, sakit banget. Iya aku juga digitu, nyebelin banget Mbak ya. Apa begitu. Perempuan itu kalau udah emosi bibirnya menipis Pak. Oh iya Mbak, tetangga kita begini begitu. Fokus ke bibir saya. Emang begitu Mbak. Ih nyebelin banget. Oh ku tapak mulutmu baru tahu. Ada kah di sini Bu? Ada. Jilbabnya warna ungu ya. Nggak usah dicari juga. Astagfirullah. Ungu tua, ini kan ungu muda ya. Jadi ibu-ibu, perempuan tuh bahkan kalau udah emosi banget, katanya bahkan bisa ngomong tanpa menggerakkan bibir. Nih saya contohin. Agak susah ini nyontohinnya nih. Mbak, tetangga kita begini begitu loh Mbak, fokusnya. Gitu loh, Allah ya. Ibu. Itu yang ketawanya ngakak tuh ngerasa kurang ajar, mirip banget sama aku Pak Ustadz. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah ya, berpuasa tapi rajin maksiat. Yang ketiga,
ini yang parah ini Bu. Apa Pak Ustadz? Berpuasa tapi dia melakukan perkara-perkara mubah. Loh, bukannya nggak apa-apa tadi ya? Dia melakukan perkara mubah, yang mubahnya itu mengandung kesia-siaan. Yang mubahnya itu mengandung kesia-siaan. Maksudnya apa Pak Ustadz? Perkara mubah, yang mubahnya itu sia-sia, zong. Mohon maaf ibu-ibu, kita ambil yang simpel aja ya. Puasa-puasa senengannya kok nge-mall belanja. Di 10 hari yang terakhir Bu, orang lagi berjuang Bu, mengejar pahala Pak, mengejar Lailatul Qadar, tega-teganya dia malah ribut datang ke mall, belanja mati-matian. Saya itu bingung, ibu mau ngapain? Ustadz, kami itu ingin merayakan hari kemenangan, menyambut hari kemenangan. Bu, ibu menyambut hari kemenangan. Kemenangan apa? Mau nggak ikut lomba kok kemenangan itu? Kemenangan itu hanya diberikan pada mereka yang tarawihnya full 30 hari, yang ngaji Qur'annya full 30 juz. Ya, Ustadz gini aja Tat, Ustadz nggak usah munafik lah. Saya boleh tanya nggak Tat? Silakan. Ustadz mohon maaf ya. Ustadz mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ustadz ini pakai baju baru nggak nanti kalau lebaran? Pakai. Ustadz belinya di mana? Di mall. Nah sama dong dengan kami, beda. Ibu belanjanya Ramadan, Ustadz belanjanya dari bulan Sya'ban. Ini kayak gini udah lengkap Bu, baju Bu. Serius, istri, Mi, baju gimana? Aman Bi. Anak-anak gimana? Aman Bi. Abi gimana? Tenang, nanti Abi banyak aja ibu-ibu pengajian tuh yang ngasihin baju. Saya nggak minta, cuman cerita. Cuman yang saya pakai ini ukurannya XL Bu ya. Iya, bukan kode, udah minta kalau ini ya. Jadi teman-teman, kalau baju sih Ustadz gak terlalu suka yang mahal-mahal, yang penting itu nyaman dipakai. Paling Ustadz beli kayak Preview, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samase. Paling gitu-gitu doang, gak pernah Ustadz beli mahal. Ini gak pernah baju mahal nih kelihatan orang-orang ini ya. Pada bingung dia. Bapak biasa di Belauran sih, yang 100.000 dapat 3 itu kan? Kasiannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi beli bajunya dari sekarang Bu ya, jangan lupa Bu. Ukurannya apa tadi Bu? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran. Termasuk apa lagi yo? Mohon maaf ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang suka buat kue. Saya tahu orang buat kue itu susah Bu. Yang kue apa itu namanya? Nastar. Sekarang udah terkenal Bu, sampai ke Jakarta itu Nastar KDI. Nastar itu yang nggak tahu alamat. Nyasar bukan Bu Budi pergi ke nyasar. Terserah ibu lah ya. Ibu sama anak-anak jangan suka pasar-pasar lo ya. Oh kasar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop. Maka berangkat dari yang Ustaz sampaikan tadi, buat kue itu susah. Itu buat kue nastar tuh set. Masukkan lagi di apa namanya itu, open, panasnya luar biasa. Udah nggak usah aneh-aneh. Tamumu itu nggak suka yang aneh-aneh. Saya bilang sama istri, nggak usah Mi. Dilalah pas dia mau buat kue saya larang. Datang itu makanan apa Bu namanya, kue de cafe itu yang mahal ini di sebelah sini. Dikasih, emang ibu nggak pernah ngasih saya. Jadi ibu apa yang terjadi? Akhirnya subhanallah Pak. Ketika saya bilang Mi, rezeki Bu ada dapat kue. Ya udah kamu tinggal masak yang gampang aja. Jadi saya sering-sering itu kue de cafe kacang, kue de cafe emping, kue de cafe kacang mente, sampai lebaran hari kelima. Coba Umi lihat apa hasilnya. Apa Bi? Kuemu masih utuh, kacangmu habis, empingmu apalagi, mentemu tak tersisa.
Ini kayak gini loh, the cafe aja nggak laku, apalagi buatan kamu Mi. Udah nggak usah nih, buat kacang aja. Abi tahu kenapa kuenya nggak ada yang makan? Kenapa? Solasimu belum dibuka, Abi. Astagfirullahaladzim. Ternyata solasinya belum dibuka. Dan ini salah satu tips agar kue kita awet sampai Idul Adha ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya ini jadi pelajaran. Itu tadi yang sia-sia Bapak begadang. Kalau Bapak suka begadang, saya sering bilang itu begadang itu jangan begadang Pak, ya. Begadang itu tiada artinya loh. Loh, begadang sih boleh saja ya. Kalau memang ada perlunya. Kok ibu tahu sih Bu? Jadi teman-teman itu begadang ditinggalin Pak. Mohon maaf ya, ini gaya hidup saya terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pulang tarawih setengah 10, jam 10 udah tidur. Jam 1 kita bangun persiapan untuk tahajud qiyamul lail. Ustadz ketepatan kalau yang dekat-dekat silakan. Untuk yang ganjil, Ustadz ada di Babu Salam. Di sepinggan belakangnya SMA 4, SMA Negeri 4 ada di situ. Itu sekaligus dengan makanan sahurnya. Kemudian juga untuk yang genap Ustadz di Al-Amin Auri. Di Al-Amin Auri itu Ustadz dapat yang genap. Jadi yang ganjil di Babu Salam, yang genap di Al-Amin Auri. Dan Masya Allah jemaahnya luar biasa, nggak nyangka untuk qiyamul lail bisa mencapai angka 100 lebih. Ya Bu ya, subhanallah, ibu-ibu semua berbondong-bondong. Saya tanya ini luar biasa, ibu begitu ngefans sama saya sampai sholatnya harus di belakang saya. Bukan Pak Ustadz, kami supaya dapat sahur gratisan, ya, supaya nggak masak di rumah. Jadi suaminya diikutin, istri suaminya, anak-anaknya dibawa semuanya. Kenapa Bu? Biar aku nggak perlu masak Pak Ustadz, ya. Jadi mantap ibu-ibu, ya. Kalau yang di sepinggan itu kita biasanya nasi bungkus. Kalau yang di Babu Salam belakang SMA Negeri 4 itu biasanya mereka makan prasmanan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita pulang jam setengah 4 sahur, lanjut sholat subuh berjamaah. Habis itu jangan tidur, ngisi kajian atau baca Quran sampai syuruk, pulang baru tidur. Setengah 7 Ustadz baru tidur, bangunnya jam setengah 8, namanya tidur qailulah. Setengah 8 siap-siap berangkat kerja sampai terus nanti siang tidur sejenak, ya mungkin kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian nanti habis itu menjelang sore bangun lagi terus sampai malam. Begitu terus, jangan ada begadang. Setiap pulang tarawih langsung tidur, pulang tarawih langsung tidur. Begitu Bu, ya, biar badan kita sehat. Kemudian berikutnya, berpuasa tapi nggak punya ilmu. Berpuasa tapi nggak punya ilmu, belajar, ya. Nanti insya Allah bahas tentang fikih puasanya. Buat ibu-ibu, Ustaz nggak mungkin bahas di sini, terlalu pendek waktunya ya. Nanti ibu-ibu boleh datang, tapi ibu-ibu aja nih, bapak-bapak nggak bisa. Tanggal 1 bulan depan Maret insya Allah di rumah di Majelis SQ untuk ibu-ibu jam 2 siang. Ya, jam 2 siang pengajian SQ Softener Kolbu. Di mana tak tempatnya? Di rumah Ustadz sendiri, di lantai 2 rumah saya. Itu nanti insyaallah Ustadz bahas fikihnya di sana aja. Saya akan buktikan berapa banyak hukum yang kita bahkan kadang-kadang nggak tahu Bu. Bu, makan minum nggak sengaja batal nggak? Makan minum nggak sengaja batal nggak? Enggak. Kalau sengaja batal nggak? Enggak. Orang malam kok. Makan minum di siang hari gitu loh, batal nggak Bu? Enggak, orang belum Ramadan kok ya. Jadi makan minum di siang hari di bulan Ramadan itu tadi batal. Kalau nggak sengaja tadi batal nggak Bu? Nggak sengaja batal nggak Bu? Enggak. Sekarang gini, ada orang mau nungguin adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu makan kenyang sampai geriga. Selesai geriga, tiba-tiba di belakang rumah ada musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh Bu, kok adzan lagi Bu? Meneketeh. Yang cempreng ini aku kenal nih suara Pak RT Bu. Tapi yang bagus tadi suara siapa? Mana kita udah makan Bu. Ayo kita cek Pak, kita cek. Luar pintu ternyata depan pintu pas anaknya megang HP.
ringtone-nya Allahu Akbar. Ternyata yang pertama tadi itu suara HP. Ini tanpa rekayasa. Jawab yang kencang. Batal enggak? Batal enggak? Cakep, batal. Kok bisa Pak Ustadz? Itu terserah saya dong, saya ustadznya kok. Batal Bu. Kok bisa Pak Ustadz? Karena ada unsur keteledoran. Kenapa tidak lihat jadwal imsak dulu? Kenapa tidak lihat lagi itu apa namanya itu jam-jam dulu? Kenapa tidak buka aplikasi dulu? Kenapa tidak kau tonton dulu itu radio? Ini sama aja kayak gini, malam-malam pengantin baru melakukan ketika malam-malam dia melakukan, ibu tuh nggak menjiwai gitu loh Bu. Ini suka main kasar ini kok ya. Ketika dia melakukan hubungan, pagi-pagi dia bangun. Suaminya bilang, "Dek, bangun dek. Ada apa Mas? Udah subuh belum?" "Gelap Mas." "Belum." "Kenapa Mas?" "Ya kalau belum subuh berarti will be continue." Repeat again. Oh my God, I like it, amazing. Akhirnya berhubungan kembali. Tengah-tengah berhubungan, lagi berhubungan nih, ada suara di masjid. Suara apa Bu? Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Ibu tahu nggak sih suara apa itu? Itu yang bubaran sholat subuh itu loh Pak. Ini posisinya lagi begini, umai. Kayak pajar. Ini kan dilanjutkan dosa, dilepas mati lagu. Maksudnya itu dilepas bantalnya tadi loh Bu. Pikiranmu tuh jorok begitu kan. Jadi ibu-ibu, posisinya begini. Saya tanya, batal nggak puasanya? Nggak sengaja ini, batal nggak? Batal, karena keteledoran Pak. Jadi belajar itu ada aturannya itu. Ya Bu, ibu, wanita haid batal nggak puasanya Bu? Walaupun beti, apa beti Pak? Beda tipis. Nah kejadiannya gini, kalau ibu tahu ada yang keluar, ibu batal. Problemnya dia nggak tahu. Kemarin saya ceramah di salah satu hotel terkenal di Balikpapan. Saya nggak perlu sebut namanya ya, karena ini privacy. Inisialnya Jatra. Ketika saya lagi ngisi, kalau acara di hotel tuh biasanya pakai IO Bu. IO itu event organizer. Ya, bening-bening, nggak kayak gini-gini, beda. Emang beda sih yang dirawat sama yang kayak gini-gini ini beda sih. Jadi ibu-ibu, ibu ini lucu ya, makin dihina makin cinta sama ustadznya ya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngomong apa tadi Ustaz tuh? Oh yang di Jatra tadi itu. Dia tuh IO muter-muter gitu Pak. Nah, saya lagi ceramah buka puasa, dia muter-muter aja. Saya liatin juga sih kan depan saya. Nah selesai adzan saya makan. Pas lagi makan takjil dia datang. "Ustadz, gimana Pak Ustadz dengan saya?" "Kamu ini apa sih Mbak? Datang-datang gimana-gimana? Masalahmu apa dulu?" "Saya ini tadi kan selesai buka puasa, saya sholat maghrib. Habis sholat mau sholat maghrib, saya buka, mohon maaf celana bagian saya ternyata ada bercak darah. Saya nggak tahu darahnya keluar sebelum adzan apa sesudah adzan. Terus gimana dengan haid saya?" "Ya nggak tahu Mbak, aku nggak pernah lihat haidmu kok." Bukan ngelihat haidnya Ustadz hukumnya. Oh ngomong dong, aku nggak paham kan. Gini, kamu keluarnya tadi terasa nggak? "Enggak tak, saking sibuknya." Ya kalau nggak terasa ya nggak apa-apa, nggak tahu ya nggak masalah ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecuali yang problem kamu tahu. Kadang ibu begitu terasa ada yang gerak-gerak. Aha. Dilihatnya jam 6 padahal jam 6.15 adzan. Terus dia nggak mau ngelihat. Tidak, ini hanya perasaanku saja. Nggak boleh. Kalau emang batal ya batal ya. Nah itu contoh kayak gitu. "Pak Ustadz, keluarkan sperma batal ya?" Batal.
Kalau mimpi basah katanya batal. Siapa bilang mimpi basah tidak batal? Jadi mimpi basah tidak batal, Pak. Walaupun sehari 3 kali. Cuman nggak tahu otaknya siapa itu ya. Itu ngeliat kucing nggak pakai baju aja nafsu kali bapak itu. Hus. Jadi teman-teman Pak, jadi mimpi basah tidak batal. Ya, berhubungan suami istri, hati-hati loh Bu. Itu nggak cuman batal, bahkan mewajibkan kafaratul uzma, kafarah agung, kafarah dahsyat, yaitu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ngeri. Mohon maaf Bu, kalau puasa 2 bulan aja, mohon maaf ya, saya masih berani saya. Tapi kalau puasa 2 bulan berturut-turut, ya Allah, 6 bulan, maaf, 2 bulan itu 60 hari Bu. 60 hari itu Pak, Bapak dari tanggal 1 sampai tanggal 57 puasa, tanggal 15 batal tanpa udzur, wajib ngulangin dari tanggal 1 lagi. Kurus memang Bapak itu. Ya. Jadi udah jangan aneh-aneh. Nah, kemarin ada perempuan, Pak Ustaz, saya berhubungan dengan suami saya. Astagfirullah Bu, udah diomongin bolak-balik kok. Sudah Ibu qadha, sana puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi saya dipaksa suami. Kalau dipaksa beda, suamimu yang wajib kafarah, kamu enggak. Jadi aku dipaksa Pak Ustaz. Tapi yakin kok dipaksa? Iya. Ada kau menikmati? Dikit. Allah sama aja. Orang dipaksa kau menikmati Bu, Ibu. Nah, tuh ya, mudah-mudahan dengan 4 tadi. Dan satu lagi, lupa Ustadz, puasa tapi meninggalkan sunah-sunahnya ya. Itu yang membuat puasa kita jadi zong. Sunah-sunahnya misalnya apa Tat? Sahur, jangan dilupakan. Iya, Ibu sering bilang, aku nggak pakai sahur, kuat aja Tat. Sahur bukan main kuat-kuatan. Pikir obat kuat apa? Sahur bukan obat kuat. Sahur itu barokah. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Yang kedua, sahurnya dibelakangin. Sahur jangan cepat-cepat. Jam 3 malam Ibu sahur gimana? Sahur itu 15 menit sebelum adzan subuh. Ditandai dengan waktu imsak. Jadi imsak itu bukan waktu pembatas. Kalau misalnya Ibu imsak, waktu imsak telah tiba. Pertamina itu loh Bu. Gak gaul Ibu kok ya. Itu gimana Tat? Boleh makan? Boleh. Boleh lanjut makan Tat? Silakan. Tapi sudah tahu imsak cepat-cepat ya. Itu cara ngitungnya, dicepetin. Nah, yang jahat itu dia udah selesai makan, mulutnya udah bersih, udah sikatan, udah enak. Tiba-tiba imsak, iseng dia makan roti. Di dalam roti ada rambut istri. Dimakan ketelan setengah, keluar setengah. Ditarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung dia Pak. Mau ditelan namanya makan, batal. Mau ditarik keluar namanya muntah dengan sengaja, batal juga. Ya udah, biarin gelantung di mulut musarian situ ya. Jelas kok. Orang aneh. Kalau udah imsak stop. Lu kemarin malah iseng lagi. Ustadz, apa? Kalau udah imsak, boleh nggak kami berhubungan? Astagfirullahaladzim. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kamu tepat selesai sebelum adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma saya curiga itu ngapain orang tadi itu ya? Kok bisa pas? Ternyata muadzin temannya sendiri. Bro, jangan adzan dulu ya, masih tanggung ya. Oh, sembarangan aja. Jadi ibu gitu ya. Dan kalau Ramadan tuh udang, stop, nggak usah berhubungan di 10 hari yang terakhir. 10 hari terakhir tuh fokus beribadah aja. Stop sudah. Kok bersin? Kok nggak boleh berhubungan malah bersin? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke laptop. Dari yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu diakhirkan sahurnya. Yang ketiga didahulukan sahurnya. Ya, yang keempat berbukanya dengan kurma dan air putih. Disuruh makan kurma, ini makan ote. Tahu isi, lumpia,
Minumnya suruh air putih, ini malah minumnya minum es kolako. Tahu es kolako? Bu, kenapa suruh makan kurma? Kurma itu manis. Manis itu menetralisir zat asam lambung. Ceritanya begitu. Lalu saya mohon maaf Bu, kadang-kadang ngeremehin kurma ya. Kurma itu kadang-kadang saya makan 3, itu sampai subuh saya kuat gak makan Bu. Serius, 3 kilo maksudnya. Kuat itu, karena kurma itu banyak nutrisinya. Ya. Nah, setelah dikasih yang manis, memang sunahnya buka puasa dengan yang manis-manis. Tapi ibu juga jangan tertipu sama laki-laki yang manis, karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Ya. Jadi ibu kemudian setelah manis kasih air putih, jangan es kolak dulu, air putih. Kenapa? Air putih zat basah, ya, membasahi lambung kita yang kering selama 9 jam tidak makan. Sehingga berangkat dari situ ibu-ibu yang dirahmati Allah, makan fokus pada yang berbobot. Lebu makan daging segini sama nasi putih 1 piring, itu lebih bagus saya makan daging yang segini tadi. Makan tuh yang penting berbobot, jangan banyak. Ada makan ampas, contohnya apa? Makan ampas, kerupuk itu ampas, nggak ada isinya. Apalagi Indomie itu ampas Bu, nggak memberikan tenaga apa-apa. Ya, saya aja udah 4 tahun terakhir ini nggak pernah Ustadz makan Indomie. Kalaupun pengen gitu paling sarimi. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama, dan jadi pembelajaran yang baik untuk kita bersama.